Ada yang mau ditanyakan? Bu. Ya, silakan. Bu, kan itu kan fosfagen itu kan dia itu kayak daya ledak gitu kan. Kalau anaerob kan tanpa pernapasan itu kan. Nah itu tuh cara melatihnya mereka berdua tuh beda atau dipisah-pisah sendiri, Bu? Beda. Beda. Ya, beda karena jenisnya pun sudah berbeda. Kalau misalkan fosfagen, oke. Nah, ini fosfagen. Nah, ini fosfagen itu adalah aktivitas intern yang singkat. Jadi singkat, dia betul-betul singkat. Tidak ada durasi 30 detik sampai 1 menit. Jadi betul-betul sepersekian detik. Ya, ketika kalian mengangkat kan mungkin 1, 2, 3, nggak mungkin gitu kan? Dia pasti 1 gitu kan? Atau 1, 2 gitu kan? Nah, itu beda ya dengan kalian proses anaerob. Anaerob itu walaupun dia cepat, tapi dia masih ada durasi waktu. Seperti sprint. Sprint nggak mungkin 1 detik nyampe kan? Nggak mungkin kan? 2 detik nyampe nggak mungkin. Dia pasti ada range-nya. Seperti 50 lari 50 meter pun kan pasti ada range waktunya. Ya, entah berapa detik lah, gitu. Mungkin bisa 9 detik, 10 detik mungkin ya. Tapi itu tetap ada. Ya, 100 meter itu tetap ada. Beda dengan satu angkatan itu one time. Langsung kan? Dia langsung. Nggak mungkin kan kalian 1, 2, 3 ya mungkin kan? Ya slow motion itu kan enggak. Apalagi berat ya. Apalagi berat kan pasti gitu kan? Ada ledakan. Ya. Satu time. Itu udah. Ada lagi? Saya lagi. Silakan. Jadi kan kalau di karate itu kan ini kan Bu, dia tuh kayak pertandingan kumite bertahan gitu kan, 1 sama 2 menit itu kan pakai pernapasan anaerob kan, 2 menit waktunya. Nah tapi setiap mau dia nyerang itu kan kayak ledakan pakai fosfagen. Nah itu sebenarnya masuk ke mana Bu? Masuk keduanya. Iya, karena itu bukan hanya salah satu aja, ini tipe model latihan saja. Ya, di mana nanti ketika kalian sudah memiliki pola latihan ini diharapkan performa kalian meningkat. Ya, misalkan ketika latihan apa yang dipakai Bu? Ya berarti bisa sistem glukosis anaerob kan aerob atau ketika kalian menendang sistem fosfagen yang dipakai. Apa yang penting terlatih pola latihannya. Ya, pola latihannya. Itu. Oke, ada lagi? Jadi bukan hanya terpaku olahraga ini hanya aerob Bu, dan aerob enggak. Ya, sama dengan kalian ketika membuat program latihan, speed, daya tahan, ya, apalagi speed, daya tahan, power atau strength. Apakah di setiap olahraga hanya satu yang dipakai? Enggak kan? Pasti ada berbagai macam latihan ya. Kolaborasi antara latihan itu supaya menjadi satu untuk performa yang lebih baik. Itu ya, Moza. Oke, kita lanjut ke sistem otot. Ya, ini ada struktur otot, proses kontraksi dan adaptasi otot. Ya. Nah ini otot rangka terdiri dari serat otot dan dengan 2 jenis yaitu serat lambat dan cepat yang berbeda dalam fungsi dan penggunaan energi selama aktivitas fisik. Ya, itu serat lambat itu biasanya yang otot-otot besar. Jadi kita ada otot besar dan ada serabut otot. Ya. Lalu proses kontraksinya, kontraksi otot terjadi melalui interaksi aktin dan miosin yang dipicu oleh ATP dan kalsium, memberikan dasar bagi gerakan dan kekuatan saat berolahraga. Ya. Jadi ini ada kontraksi, ya. Jadi ada kontraksi otot, sebetulnya seperti lari, ada kontraksi otot di kaki, mengencang, kontraksi itu mengencang, menguatkan. Ya. Lalu adaptasinya itu adaptasi secara fisiologi terhadap latihan meningkatkan kekuatan. Jelas ya, kalau kalian dilatih terus maka ototnya akan meningkat kekuatannya. Ya. Lalu meningkatkan daya tahan juga dan fleksibilitas yang penting untuk performa optimal dalam berbagai jenis olahraga. Ya. Jadi otot itu juga harus direnggangkan, dilenturkan agar dia fleksibel. Jadi nggak kaku. Jadi
ketika kalian tidak memiliki tidak menggunakan otot untuk berkontraksi, dia masih bisa relax, ya, masih bisa fleksibel. Tapi kalau misalkan kalian tidak latihan fleksibel, maka